Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triprasya Maulana Ibnu Paran dengan NIM 2351179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat tentang materi manajemen proyek. Untuk di manajemen proyek ini, eh, kita kita bakal belajar tentang bagaimana kita membuat suatu kegiatan yang termasuk dari teknik sipil yang dimana kegiatan ini masih bersambungan dengan sebuah pembangunan struktur bangunan yang dimana manajemen proyek dapat membuat proyek menjadi efisien dan biayanya bisa tertata. Selanjutnya, apa sih? Kita akan bahas apa itu manajemen proyek dan proyek konstruksi dan apa itu organisasi dalam proyek. Karena di sebuah proyek pasti ada sekelompok sekelompok yang itu faktor pendukung dari pembangunan dari proyek tersebut. Karena di sistem sipil juga kita tidak akan bisa membangun sendiri dan kita tetap akan bersinambung dengan organisasi lain. Yang pertama, apa itu manajemen? Untuk manajemen proyek konstruksi ini, metode atau teknik untuk menunjukkan suatu tujuan sistem sistematik efektif dan efisien menggunakan sumber daya yang tersedia melalui tindakan planning, organizing, accounting, dan controlling. Selanjutnya, di manajemen proyek tuh ada tingkatan manajemen. Yang pertama tuh ada higher management, yaitu higher management adalah sesuatu yang diberikan tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab penuh yang diberikan itu yang di dalam proyek pasti ada seseorang yang diberikan tanggung jawab penuh untuk diberikan suatu wewenang. Nah, contohnya untuk di high manajemen atau apa tingkatan yang paling atas itu ada direktur utama di suatu proyek itu termasuk high manajemen atau juga ada pimpinan proyek. Nah, untuk di tingkat bukan di dalam proyek itu ada di luar luar bidang teknik sipil seperti di universitas itu ada seperti rektor. Dan kedua ada middle management. Nah, middle management mempunyai kewenangan terhadap tanggung jawab terhadap unit yang dipimpin. Jadi dia bukan memimpin penuh yang memimpin semua hal yang penuh dia pimpin, tapi dia memimpin hanya sebagian unit. Jadi sebagian unit yang dia pimpin itu dia ada dengan nama middle management, yaitu contohnya shift manager atau kepala bidang gitu, dan juga ada kepala divisi. Jadi dia hanya memimpin suatu unit, suatu kelompok yang ada. Terus selanjutnya ada lower management. Untuk di lower management itu suatu pimpinan yang berhubungan langsung dengan operasional dan kegiatan yang bersifat teknis. Untuk apa lower management ini dia hanya memimpin hanya di kelompok lebih kecil dibandingkan middle management, yaitu dia ada di kepala gudang sama kepala divisi logistik. Selanjutnya, manajemen seharusnya ada unsur-unsur manajemen. Untuk di unsur manajemen, dalam manajemen sebagai sumber daya karena jumlahnya yang terbatas kemudian harus diperhitungkan agar efektif dan efisien karena fungsinya manajemen juga agar kita bisa meminimalisir adanya tidak tidak sesuaian dan agar suatu proyek itu dapat berjalan dengan cepat, dengan efisien, dengan anggaran yang tidak melampaui batas. Nah, selanjutnya ada material, itu ada termasuk unsur-unsur manajemen development, material, machine, method, money, dan ada tambahan tuh market. Yang pertama, itu adalah manusia. Pada usaha, faktor utama yang ada di suatu proyek pastinya akan manusia. Yang tanpa adanya manusia mungkin tidak akan mungkin tercapai ya. Manusia sebagai perencana, sebagai pelaksana dan pengendali yang ada di dalam suatu proyek atau organisasi tersebut. Dan kedua ada material, ada bahan. Nah, material di bahan bahwa diperlukan dalam jumlah yang tepat. Jadi bahan pasti akan diperhitungkan
dan pasti akan mencari bahan yang terbaik. Selanjutnya ada mesin itu masuk dalam peralatan. Jadi kita sudah ada manusia, ada bahan, dan juga di peralatan yang bakal digunakan. Peralatan tersebut juga bakal diperhitungkan. Apakah terlalu banyak peralatan juga tidak bisa karena semua ada tugasnya masing-masing. Dan selanjutnya ada metode. Metode apa yang akan dilakukan agar suatu proyek itu berjalan dengan efisien. Selanjutnya ada money atau uang. Ya, yang pasti uang ada apa yang digunakan untuk suatu proyek untuk pembangunan. Yang dimana sebenarnya yang membiayai semua aspek proyek termasuk biaya material, biaya tenaga kerja, dan juga peralatan juga membutuhkan uang. Dan untuk manajemen keuangan yang baik sangat penting untuk menjaga agar tetap anggaran itu tidak terselewengkan atau anggaran itu terstruktur, jadi tidak ada uang yang digunakan sia-sia. Dan selanjutnya ada market, ada pasar. Untuk market atau pasar ini dalam sektor kunci ya mengetahui mendukung pengambilan keputusan mengenai pengadaan bahan, penjadwalan dan taktik pemasaran proyek karena market juga bahan-bahan dibeli dengan kita mencari harga pasar yang harganya lebih efisien dan budgetnya tidak over. Selanjutnya uh, manajemen adalah proses penerapan fungsi manajemen itu ada yang masuk planning, organizing, updating, dan monitoring dalam aktivitas. Untuk di planning itu yaitu perencanaan, yaitu langkah pertama dari awal progres fungsinya untuk memilih dan menetapkan tujuan proyek dalam strategi untuk mencapai tujuan. Yaitu awal sebuahnya proyek itu bakal dilakukan dengan planning. Baik. Jadi kita akan memplanning suatu proyek tersebut terlebih dahulu. Dan kedua, accounting. Setelah kita planning, kita lanjut ke accounting atau pelaksanaan. Ada langkah kedua, di mana rencana atau planning yang sudah dibuat sebelumnya itu akan dilaksanakan. Selanjutnya ada eh, pengendalian atau controlling. Ada langkah ketiga yang yaitu pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan yang sudah dibuat sebelumnya itu berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai target yang apa yang mau yang disampaikan. Selanjutnya ada organisasi atau organizing, yaitu kegiatan yang melingkupi semua semua proses yang tujuannya untuk menjamin seluruh proses berjalan dengan baik dan semua terstruktur karena suatu proyek yang berjalan dengan struktur itu bakal berjalan dengan lancar dan tidak akan banyak kendala. Dan selanjutnya ada langkah-langkah pengendalian yaitu eh, menetapkan standar yang sesuai kesepakatan karena semua di teknik sipil tuh ada standarnya masing-masing karena eh, kita juga membangun suatu bangunan pasti akan berdasarkan standar yang kuat karena eh, agar semua bangunan tuh bisa kokoh dan tidak membahayakan orang yang ada di dalamnya. Yang kedua tuh mengarahkan dan koordinasi pelaksanaan. Jadi untuk mengendalikan juga butuh pengarahan koordinasi kepada unit-unit seperti middle management yang kayak tadi untuk agar bisa pekerjaan bisa terstruktur dan terbagi dengan lancar. Terus ada penetapan metode evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi apa aja. Terus ada evaluasi dilakukan membandingkan realisasi terhadap rencana gitu. Jadi kita pastinya membandingkan apa yang kita lakukan itu sudah sesuai belum dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Jadi agar tidak eh, tidak sesuai agar yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita targetkan, kita rencanakan. Sebenarnya ada tindakan perbaikan. Jadi bila mana ada kekeliruan atau apa kita langsung perbaiki. Selanjutnya eh, ada proyek untuk di proyek itu
Proyek adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam durasi waktu yang tertentu. Karena di proyek mempunyai tiga tujuan. Yang pertama tuh ada biaya, mutu, dan waktu. Untuk biaya, di proyek biaya sangat diperhitungkan karena semua yang di proyek kita lakukan itu membutuhkan biaya dan biaya itu tidak akan pasti biaya ada pembatasannya dan di mana mutu kita juga akan memilih mutu yang terbaik yang sesuai standar yang apa dilakukan di proyek tersebut dan juga waktu proyek pasti punya waktu untuk target untuk bangunan tersebut jadinya setiap proyek pasti punya target tujuan dan itu bakal ada waktunya dan selanjutnya pasti nggak eh, dilupakan karena ada K3 yaitu keselamatan dalam kerja itu selalu dipastikan dalam suatu proyek. Terus ada karakteristik proyek itu proyek itu hanya dilakukan satu kali yang sudah ditentukan lingkup kerjanya, mutunya, durasinya, dan biaya. Jadi proyek nggak bisa dilakukan berulang-ulang karena suatu proyek bakal berjalan sesuai rencana dan eh, hal tersebut tidak dapat diulang. Jadi sebelumnya harus dilakukan perencanaan dengan matang dan dilakukan dengan sistematik agar suatu proyek itu berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada tipe-tipe proyek. Proyek itu ada dua, dan manufaktur dan konstruksi. Untuk yang di manufaktur ada proyek yang dilakukan secara rangkaian kegiatan yang dapat berulang-ulang untuk dibuat secara berulang. Contohnya pembuatan briquettes atau konkret, bata, dan genteng. Dan tersebut adalah kegiatan yang eh, dilakukan menerus secara berulang-ulang. Tapi untuk tipe proyek yang lain ada yang tipe proyek yang construction atau konstruksi itu ada proyek yang tidak dapat dilakukan berulang-ulang. Jadi hanya dilakukan sekali dan di mana itu contohnya ada bangunan tempat tinggal atau rumah itu termasuk tipe proyek konstruksi. Dan selanjutnya ada bangunan komersial seperti mall, rumah sakit, sekolah itu termasuk dalam bangunan konstruksi. Selanjutnya ada bangunan sipil seperti bendungan, rel, jalan, jembatan itu juga termasuk dalam tipe proyek konstruksi. Dan juga ada bangunan khusus seperti bunker, itu adalah termasuk juga dalam bangunan konstruksi. Jadi bedanya manufaktur dengan tipe proyek konstruksi, adalah manufaktur adalah yang dilakukan kegiatan yang dilakukan secara dapat dilakukan dengan berulang-ulang seperti ya bata, genteng kayak gitu dan juga konstruksi yang hanya dilakukan sekali. Selanjutnya prekonstruksi itu ada tahapan prekonstruksi. Untuk di tahapan prekonstruksi, yang pertama tuh ada studi kelayakan, kedua ada tahap perencanaan, ketiga ada tahap perancangan, yang keempat ada tahap pengadaan, dan kelima ada tahap pelaksanaan. Eh, yang dimana pada tahap studi kelayakan yang pertama, kegiatan ini dilakukan kepada pemilik atau owner kepada konsultan tentang kebutuhan apa yang akan dilakukan. Contoh case yang ada itu sebuah rumah, kita akan membangun merenovasi sebuah rumah yang ada gitu. Jadi kita akan mengecek dulu kelayakan, apakah apakah struktur yang sudah ada itu dapat dilanjutkan di pembangunan selanjutnya, karena tidak semua bangunan yang udah ada itu dapat direnov sesuai yang apa yang kita rencanakan yang akan kita buat, karena apa yang kita buat itu belum tentu juga sudah ada di bangunan yang sudah tersedia. Seperti kita akan membuat bangunan dua lantai dan bangunan yang sudah rumah yang sudah ada itu hanya satu lantai dan juga kita akan memperhatikan sebuah kolom yang struktur yang ada apakah dia bisa dilanjutkan untuk menjadikan bangunan lantai dua atau dia harus ada penambahan seperti pembesaran kolom, pembesaran balok, atau pembesaran dalam pondasinya. Jadi di situ kita akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu. Apakah
hasilnya layak, maka dilanjutkan ke tahap perencanaan. Untuk di tahap perencanaan itu semua kebutuhan yang diinginkan oleh klien akan direncanakan awal, misal seperti konsep bangunan, referensi teknis terlebih dahulu, dan merencanakan biaya secara kasaran terlebih dahulu. Untuk outputnya itu seperti kita membuat konsep bangunan tersebut seperti apa, dan juga kita membuat kisaran biaya terlebih dahulu agar kita mengetahui dengan konsep yang mau kita buat, kita juga dapat memperkirakan biaya dengan kisaran berapa yang akan dikeluarkan. Untuk selanjutnya ada masuk ke tahap perancangan. Untuk di tahap perancangan ini, tahap ini akan memulai yang disetujui menjadi gambar detail. Tahap ini ada dibagi tiga, yaitu preliminary design atau yang disebut dengan kriteria desain atau rencana tampak seperti denah, tampak potongan dengan ruangan, dan juga ada development design, yaitu rancangan struktur, arsitektural, mekanikal elektrik, ternyata termasuk juga rencana anggaran biaya detail dan spesifik teknis. Sebenarnya ada final design. Nah, di final design itu desain eh, s- di final design itu semua spesifik teknik, rencana kerja dan syarat proyek dan rencana anggaran biaya. Pada tahap ini semua dokumen untuk dipersiapkan untuk tahap pengadaan. Jadi di final design itu semua sudah termasuk di final design, karena rencana untuk di awal preliminary design itu kita akan membuat eh, contoh tampak 3D atau dua dimensi. Kita akan membuat tampak konsep akan dibangun seperti contoh rumah seperti apa, dan kita akan development itu kita akan merancang strukturnya seperti apa, dan kita final design kita akan menggabungkan semua dan merencanakan anggaran biaya. Untuk setelah itu semua tercapai, kita lanjut ke tahap pengadaan. Untuk di tahap pengadaan sendiri, eh, pengadaan ada beberapa metode, yaitu ada dapat pelelangan terbuka, pelelangan terbatas, dan pengadaan langsung. Untuk di tahap ini akan dilakukan seleksi terhadap calon penyedia jasa pelaksana. Ada dua tahap seleksi, yaitu ada tahap administrasi dan tahap teknis. Untuk di waktu saat ini di tahap pengadaan, eh, calon kontraktor akan punya harga penawaran yang pasti. Kita akan ngasih tahu kita akan melakukan renovasi yang ada, dan secalon kontraktor juga dapat me- menganalisa anggaran yang akan didapatkan dan apa yang mutu yang akan diberikan dalam di proyek tersebut. Jadi penyedia yang lolos seleksi dan menawarkan harga yang paling rendah dan juga mutu yang terbaik yang bisa dipertanggungjawabkan itu akan dipilih. Untuk selanjutnya ada tahap pelaksanaan. eh, Setelah tahap pengadaan, setelah antara owner dan kontraktor sudah mendapatkan dengan harga yang cukup masuk akal dan cukup di bawah harga paling rendah, itu akan dimaksud tahap pelaksananya, itu tahap pemulaian sebuah proyek. Selanjutnya ada pengadaan jasa konstruksi. Di pengadaan jasa konstruksi itu ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, dan juga ada Peraturan Undang-Undang Nomor 299 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Pengadaan jasa itu yang saya sebut tadi ada pelelangan umum, ada pelelangan terbatas, dan juga ada pemilihan langsung dan juga pelelangan terbatas. Untuk di pelelangan umum, pelelangan ini dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas. Jadi kita akan memberikan pengumuman suatu bisa di media sosial atau media massa lainnya,
yang kita akan membuat pengumuman akan kita mempunyai klien dan kita akan membuat suatu renovasi atau pembangunan ya di mana kontraktor akan mendaftarkan eh, PT atau CV-nya ke apa yang kita bangun. Jadi klien akan membuat kontraktor akan membuat suatu proposal atau pengajuan yang akan dilakukan. Untuk di pelelangan umum tuh, jadi untuk di pelelangan umum sehingga semua kontraktor atau kelompok pembangunan itu dapat mendaftar. Ini minimal sekurang-kurangnya satu dalam media. Selanjutnya ada pelelangan terbatas. Nah, di pelelangan terbatas itu yang hanya diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya lebih terbatas dan dengan pengumuman secara luas melalui sebelum selanjutnya ada pemilihan langsung untuk pengadaan jasa konstruksi di pemilihan langsung ini tanpa melalui pelelangan umum dan pelelangan terbatas dan ini dilakukan dengan membandingkan sekurangnya penyedia jasa. Jadi kita akan memilih tiga eh, tiga kontraktor yang bersedia untuk melakukan sebuah proyek dan kita akan memilih tiga tersebut mana yang lebih cocok dan mana yang lebih efisien. Jadi dengan ini kita akan melakukan negosiasi dan kita dari segi teknis akan mempertimbangkan tiga kontraktor tersebut mana yang harganya lebih murah dan mana dengan mutu yang terbaik, tapi dengan kualitas juga yang masih masuk akal karena tidak semua kontraktor pasti akan membuat harga semurah-murahnya. Tapi kita sebagai kita sebagai pemborong juga kita mempunyai rancangan tersendiri. Kita juga mempunyai budget dan sudah kita rencanakan. Jadi semua semua kontraktor yang mempunyai budget yang rendah itu juga agar diberi secara masuk akal. Seharusnya ada pelelangan terbatas. Untuk pelelangan terbatas, pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pelelangan langsung yang dilakukan hanya terdapat satu penyedia jasa dengan cara negosiasi dengan baik. Jadi kita langsung seperti menunjuk satu kontraktor atau pemborong dan kita langsung melakukan negosiasi dan segi teknik maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada tingkat kualifikasi kontraktor. Untuk kontrak untuk segi proyek yang nilai proyeknya 1 miliar ke atas atau nilai proyeknya 1 sampai 25 miliar itu termasuk dalam kontraktor besar dan termasuk ke grade 7 dan grade 6 karena sebuah kontraktor pasti mempunyai di semua PT pasti mempunyai kapasitas tersendiri jadi tidak semua kontraktor tuh mampu mengambil atau menangani sebuah proyek besar. Jadi sebuah kontraktor pasti ada kategorinya tersendiri. Seperti kontraktor besar itu nilai proyek 1 miliar sampai ke atas dan juga grade ke-6 tuh nilai proyek 1 sampai 25 miliar. Dan kedua ada kontraktor menengah grade atau grade 5 itu nilai proyek mencapai 1 sampai 10 miliar dan badan usahanya pasti sudah PT. Untuk kontraktor kecil itu eh, termasuk dalam grade 4 nilai proyek sampai dengan 1 miliar dan grade ketiga nilai proyek sampai dengan 600 juta dan grade kedua nilai proyek sampai dengan 300 juta. Yang dimana di sebuah proyek dengan kategori 600 juta itu tidak akan mungkin kontraktor besar tidak akan mungkin mendaftar di suatu proyek. Jadi ketika ada suatu eh, owner yang ingin melakukan bangunan kepada konsultan. Jadi konsultan mempunyai cash proyek yang dengan budget 500 juta dan itu
pasti akan dilakukan pendaftaran dari kontraktor yang kecil karena kontraktor kecil juga yang mampu dalam nilai proyek tersebut. Jadi nggak mungkin karena kontraktor besar itu dia mendaftarkan dirinya untuk mengikuti mengambil sebuah proyek yang hanya dengan biaya 500 juta. Dan untuk di kontraktor kecil tuh badan usaha yang ada itu sudah mulai dari perseroan atau CV dan juga bisa di PP dan tidak termasuk PT PMA. Dan selanjutnya untuk di pemilihan langsung itu seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pemilihan langsung dia dipilih setidaknya 3 kontraktor yang mendaftar dan penawaran yang diterima kurang dari 3 dan tidak ada penawaran yang memenuhi syarat. Ini adalah eh, syarat apa yang dapat dibatalkan oleh suatu pelelangan. Ini pelelangan terbatas. Perjanjian tulis ini tidak masuk. Eh, tipe perjanjian tertulis dokumen seperti gambar-gambar kontrak, rincian teknis, dan spesifik, syarat umum kontrak, penjelasan dan penawaran. Tentunya isi kontrak. Di kontrak tersebut pasti mempunyai apa sih isi kontrak disebut, yaitu isi kontrak itu lingkup pekerjaan, jadi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tanggal dimulainya dan berakhirnya kontrak, dan syarat-syarat berlakunya kontrak, rincian pertanggungjawaban konsultan, instansi pelaksana, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jumlah biaya keseluruhan, jumlah tenaga ahli, jenis tenaga ahli, dan konsultan unit biaya. Jadi di sebuah kontrak itu sudah tertera dari lingkup pekerjaan, jangka waktu yang akan dilakukan suatu proyek tersebut. Sebuah kontraktor dalam kontraktor memberikan kontrak itu sudah terhadap ada target waktu, ada pencapaian budget yang akan dikasih, dan juga akan sudah tertera dengan jumlah tenaga kerja, jumlah biaya, dan juga jumlah unit-unit dan peralatan yang akan dikasih itu sudah tertera dalam isi kontrak. Seharusnya ada tipe kontrak. Untuk tipe kontrak sendiri itu berdasarkan lingkup pekerjaan hanya pelaksanaan konstruksi dan juga perencanaan sekaligus pelaksanaan paket pekerjaan lengkap dengan hingga siap digunakan pembangunan pengoperasian lalu diserah. Tipe kontrak berdasarkan penentuan harga itu ada kontrak harga tetap dan kontrak biaya tambahan. Untuk kontrak harga tetap, jadi kontrak kontraktual atau konsultan yang mengikuti suatu proyek untuk mengambil proyek itu ada perjanjian kontrak yang dimana bila proyek tersebut menganut dengan kontrak harga tetap, yaitu di mana pemilik owner akan memberikan eh, secara secara tertera dan tidak akan diberikan secara melebih, atau budget yang sudah ada akan dibangun secara sistematis dan juga tidak ada pengurangan dari budget dari budget tersebut. Untuk kontrak biaya tambahan, untuk biaya tambahan tuh ditambah dengan sebuah proyek yang dilakukan secara bertahap dengan jadi biaya sebuah sebuah kontrak bakal ada sebuah target yang dimana setiap target tersebut harus dicapai terlebih dahulu agar sebuah biaya yang selanjutnya dapat diturunkan atau dicairkan. Jadi eh, setiap target yang pertama akan diberi biaya sekian, dan setelah target yang pertama itu selesai akan dilanjutkan dengan
target yang kedua dan akan diberikan dengan biaya lagi. Selanjutnya ada organisasi. Untuk di organisasi, biasanya orang memiliki tujuan yang sama untuk membuat suatu kelompok tentunya yang kini bisa disebut sebagai organisasi. Untuk fungsi organisasi itu tentunya agar mempermudah memberikan arahan dan aturan pembagian kerja karena di suatu proyek bakal ada pembagian tugas yang dimana itu akan dilakukan bisa saja secara bersamaan dan proyek pekerjaan tersebut agar suatu proyek akan berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga di suatu fungsi organisasi itu juga dapat meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota dan mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan dan juga memberikan pengetahuan yang ada di setiap organisasi tersebut. Dan sebenarnya apa sih tujuan dari organisasi itu? Eh, Tujuannya itu juga dapat mencapai keinginan dan cita-cita bersama dan mendapatkan keuntungan dan penghasilan bersama, mengatasi keterbatasan kemandirian dan kemampuan pribadi, dan mendapatkan pengakuan dan penghargaan bagi anggota. Sebenarnya ada ciri-ciri organisasi. Sejujurnya, organisasi harus terdiri dari dua orang atau lebih, ya bisa disebut sebagai sekumpulan orang yang dapat sadar dalam membentuk organisasi. Dan kedua ada harus memiliki tujuan yang diraih oleh tiap anggota. Jadi di dalam suatu organisasi harus mempunyai tujuan dan target pencapaian yang sama karena di suatu organisasi pasti akan mempunyai pola pikir dengan target yang sama. Dan di organisasi juga bakal ada kerjasama yang baik agar suatu yang dilakukan itu berjalan dengan lancar dan secara berjalan sesuai rencana yang direncanakan sebelumnya. Dan juga memiliki aturan dan pembagian tugas yang terstruktur yang dimana di sebuah suatu organisasi kita memiliki aturan dan pembagian tugas. Jadi semua bakal mempunyai tugas sendiri dan kenapa tugas terstruktur? Karena di sebuah organisasi atau sebuah kelompok bila bila mana tersebut penugasan sudah terstruktur, maka akan eh, pekerjaan tugas tersebut akan te- tergolong secara rapi dan berjalan secara rapi dan tidak akan ada kesalahan. Terus selanjutnya ada tipe organisasi. Tipe organisasi itu ada tiga tipe organisasi. Yang pertama itu ada organisasi nasional, organisasi matrik, dan organisasi proyek atau komite. Un- Untuk di tipe organisasi fungsional itu berdasarkan fungsi manajemen atau keuangan produksi dan juga cocok untuk organisasi kecil dengan produk atau jasa terbatas, efisien tapi selanjutnya ada organisasi matrik, gabungan ada struktur fungsional dan proyek yang efektif untuk perusahaan besar atau multinasional dan kelemahannya dualisme kepemimpinan dan konflik antar unit. Selanjutnya ada tipe organisasi proyek atau komite. Yakni kepemimpinan dilakukan secara kolektif, dewan atau komite, dan keputusan berdasarkan dilakukan secara musyawarah dan di organisasi proyek atau komite ini termasuk dalam biaya tinggi dan tanggung jawab dapat sering tidak jelas. Selanjutnya ada WBS atau Work Breakdown Structure. Untuk untuk di WBS ini adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan agar ini dan berjalan dengan baik. WBS digunakan untuk melakukan atau memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Jadi Functional BPS disusun berdasarkan dasar pembelajaran seluruh dokumen proyek yang meliputi kontrak atau gambar-gambar spesifik. Eh, Sebenarnya model BBS dapat memberikan keuntungan. Yang pertama memberikan pekerjaan yang harus diselesaikan, selanjutnya memberikan dasar untuk mengestimasi pengelola sumber daya, menyusun jadwal dan menghitung.
Dan sebenarnya ada mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu proyek. Jadi di sebuah proyek akan memberikan daftar pekerjaan, akan membuat suatu pekerjaan itu dapat terstruktur dan semua pekerja dapat diberikan dengan tugas yang semua itu akan terdapat target yang akan harus diselesaikan. Jadi dalam model WPS ini memberikan eh, dasar suatu pekerjaan yang diberikan agar juga dapat pekerjaan tersebut dapat terjalan sesuai rencana dan pekerjaan tersebut juga dapat terselesaikan dengan jadwal yang sudah direncanakan. Dan sudah ada dari manfaat WPS atau block breakdown struktur, yaitu yang pertama mengurangi kompleksitas, yang kedua memfasilitasi penjadwalan dan pengendalian, yang ketiga ada estimasi biaya, yang keempat ada penyusunan anggaran, yang kelima ada perencanaan manajemen risiko, yang kelima yang keenam ada identifikasi aktivitas. Jadi manfaat dari WBS tersebut sangat penting karena di WBS semua hal bakal terstruktur dan eh, agar semua berjalan dengan lancar dan tidak akan ada kekeliruan dan semua itu dapat terkendali dengan eh, seperti contoh suatu biaya agar tidak kebutuhan biaya agar berjalan dengan baik dan juga tidak ada biaya lebih yang dibutuhkan. Sebenarnya ada komponen penting dari WPS, yaitu ada dua, yaitu deskripsi tugas dan juga biaya. Untuk di deskripsi tugas tuh memberikan deskripsi dan akan memudahkan project manager dalam membagikan tugas kepada timnya serta melacaknya melacaknya, dan deskripsi juga akan memberikan kembali kepada tim mengenai tugasnya dan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk selesai. Jadi eh, dalam project manager suatu pekerjaan yang diberikan itu pasti juga akan ada estimasi waktu yang dibutuhkan. Jadi sebuah pekerjaan itu sudah diperhitungkan seberapa lama pekerjaan itu dapat diselesaikan dan akan diberi waktu seberapa lama yang sudah diperkirakan. Jadi sebuah hal tersebut juga dapat termasuk dengan agar sebuah pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan dengan terstruktur. Dan juga ada biaya. Untuk biaya di komponen yang sangat penting harus dimasukkan dalam work break struktur untuk penghematan pengeluaran dalam setiap tugas, pastinya membuat anggaran pengeluaran yang jelas, dan di situ nanti saat proyek sesuai akan dapat melacak berapa anggaran dapat menyelesaikan suatu proyek, dan di biaya tersebut agar tidak ada pembekaan yang ada di suatu proyek tersebut. Jadi eh, di dalam proyek tersebut Mufan juga dapat menghemat pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dan juga mengantisipasi adanya pembengkakan di biaya di dalam proyek tersebut. Jadi semua biaya yang ada di dalam suatu proyek itu dapat dikontrol dengan baik dan dipantau, dan semua anggaran yang digunakan itu sesuai dengan apa yang dirancangkan sebelumnya, dan juga eh, biaya yang ada eh, tidak akan digunakan oleh sesuatu yang tidak penting dilakukan. Dan selanjutnya di komponen penting WPS tersebut atau work break struktur, hal ini dapat dilakukan dalam pasnya membuat anggaran pengeluaran yang dimana hal tersebut juga dapat mendukung kepentingan suatu proyek. Dan sekian dari saya atas penjelasan tentang manajemen proyek. Maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.